Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Nispi Ani Barus, dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan atau membahas sedikit mengenai efektivitas dan transparansi penerimaan peserta didik berbasis online. Yang akan dibahas pada video kali ini mencakup 4 hal. Yang pertama, konsep dasar peserta didik. Yang kedua, keterampilan peserta didik abad 21. Yang ketiga, konsep dasar manajemen peserta didik. Dan yang keempat adalah penerimaan peserta didik baru berbasis online, yang akan kita bahas lebih lanjut. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 4 dinyatakan bahwa peserta didik adalah masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia baik pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik merupakan bagian dari penerapan psikologi perkembangan yang secara khusus mempelajari aspek perkembangan peserta didik pada usia sekolah. Pertumbuhan merupakan suatu hal yang merujuk pada perubahan peserta didik secara fisik. Perubahan fisik peserta didik ini dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai masanya. Keterampilan abad 21 merupakan keterampilan penting yang harus dikuasai oleh setiap orang agar berhasil dalam menghadapi tantangan, permasalahan, kehidupan, dan karir di abad ke-21 ini. Keterampilan yang dibutuhkan pada abad 21 sering disingkat dengan 4C. Critical thinking skill. Keterampilan berpikir kritis mencakup kemampuan mengakses, menganalisis, mensintetis informasi yang dapat dipelajari, dilatihkan, dan dikuasai. Pemecahan masalah tidak dapat dilepaskan dari keterampilan berpikir kritis karena keterampilan berpikir kritis merupakan keterampilan fundamental dalam memecahkan masalah. Communication skill. Kemampuan komunikasi mencakup keterampilan dalam menyampaikan pemikiran dengan jelas dan persuasif secara oral maupun tertulis. Kemampuan menyampaikan opini dengan kalimat yang jelas, menyampaikan perintah dengan jelas, dan dapat memotivasi orang lain melalui kemampuan berbicara atau komunikasi. Yang selanjutnya, collaboration skill. Kolaborasi adalah tren pembelajaran abad ke-21 yang menggeser pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran kolaboratif. Lingkungan pembelajaran kolaboratif menantang siswa untuk mengekspresikan dan mempertahankan posisi mereka dan menghasilkan ide-ide mereka sendiri berdasarkan refleksi. Yang terakhir, creative thinking skill. Kreativitas dan inovasi akan semakin berkembang jika siswa memiliki kesempatan untuk berpikir divergen. Siswa harus dipicu untuk berpikir di luar kebiasaan yang ada. Kesuksesan individu akan didapat oleh siswa yang memiliki keterampilan kreatif. Individu-individu yang sukses akan membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik bagi semuanya. Selanjutnya adalah konsep dasar manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai suatu proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah. Mulai dari perencanaan, penerimaan siswa, pembinaan yang dilakukan selama siswa di sekolah, sampai pada siswa menyelesaikan pendidikan di sekolah tersebut. Fungsi dari manajemen peserta didik adalah
sebagai sarana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik individu, sosial, aspirasi, kebutuhan, dan potensi lainnya. Tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan peserta didik agar menunjang proses belajar mengajar di sekolah dalam pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan yang optimal. Selanjutnya adalah penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru merupakan proses pencarian, menentukan, dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga sekolah yang bersangkutan. Penerimaan peserta didik baru ini meliputi yang pertama, pengertian, yang kedua, tujuan, prinsip, dan asas, yang ketiga, sistem penerimaan, yang keempat, kriteria penerimaan, dan yang kelima, prosedur. Dan yang keenam adalah penerimaan peserta didik berbasis online. Penerimaan peserta didik baru berbasis online dianggap efektif dan transparan karena dalam pelaksanaannya memudahkan dalam pendataan peserta didik serta tidak memakan banyak waktu dibanding secara offline atau datang langsung ke sekolah yang bersangkutan. Penerimaan peserta didik yang berbasis online ini dianggap transparan karena menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi dengan nilai-nilai efektivitas dan efisiensi.